Halo, saya Lutfi. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Apa Itu Musik yang ditulis oleh Karina Anjani. Kajian tentang sunyi dan bunyi berdasarkan 433 karya John Cage. Buku ini merupakan ulasan atau kajian bagaimana seorang Karina Anjani mendefinisikan apa itu musik berdasarkan sebuah karya yang berjudul 433 pada tahun 1952. Jadi kalau kalian belum tahu siapa itu John Cage, silahkan kalian Google dulu dan silahkan kalian cari tahu tentang karyanya yang berjudul 433 itu. Di awal buku ini dikatakan bahwa semoga gagasan yang terkandung dapat berguna, disalahgunakan, menghibur atau memicu pendapat lain. Setelah saya membaca buku ini, saya mendapatkan banyak sekali perspektif baru tentang apa itu musik. Jadi saya coba jelaskan lagi karya 433 dari John Cage itu seperti apa. Jadi pada tahun 1952 ada sebuah pertunjukan di mana ada beberapa rangkaian acara, rangkaian penampilan. Salah satunya adalah John Cage, seorang komposer yang akan menampilkan, mementaskan sebuah karyanya yang berjudul 433. Di situ ditulis bahwa pianisnya, yaitu adalah David Tudor, akan memainkan karya tersebut. Pada saat penampilan berlangsung, David Tudor ini tidak memainkan satu not pun sama sekali di atas panggung. Dengan manner yang sama, dengan visualisasi yang sama, seperti seorang pianis yang layaknya akan memainkan sebuah karya musik gitu ya. David Tudor datang, masuk, jalan, duduk di atas piano. Dia membuka piano, tapi hanya memegang stopwatch. Tidak memainkan satu not pun yang ada di piano atau tidak membunyikan apapun sama sekali gitu. Hanya membuka piano, memegang stopwatch, kemudian menutup lagi piano, salam, dan kemudian keluar dari panggung. Pada saat itu tahun 1952 ini merupakan sebuah karya yang kontroversial ya, di mana orang-orang yang sudah siap ingin mendengarkan sebuah karya musik disajikan sebuah karya John Cage yang berjudul 433 itu. Jadi orang-orang di sana, audiens penonton di sana sangat terkejut ya dengan penampilan karya 433 itu. Di buku ini juga menganalogikan karya John Cage 433 ini ke dalam pertunjukan seni yang lain. Salah satunya ke seni rupa. Anggaplah misalkan kalian akan pergi ke sebuah galeri atau ke art exhibition di mana kalian bersiap akan mengapresiasi atau melihat lukisan-lukisan yang ada di dalamnya gitu. Ketika kalian datang masuk ke galeri tersebut, kalian hanya disajikan sebuah tembok polos aja gitu, nggak ada lukisan sama sekali, hanya tembok aja. Apakah memang tidak ada karya seninya di sini? Tapi kenapa jelas-jelas di depan pintunya bahwa di sini adalah ada pertunjukan atau ada galeri, ada art exhibition gitu ya, yang disajikan gitu, yang digelar gitu di bangunan itu, di ruangan itu. Tapi ketika kalian masuk, kalian hanya menemukan sebuah tembok. Apakah memang tidak ada karya seni, ataukah karya seninya memang tembok itu, atau mungkin karya seninya adalah satu bangunan ini adalah karya seni rupanya gitu, atau karya pameran tersebut gitu. Jadi inilah yang menjadi kontroversi ketika disajikan ke seni-seni yang lain juga sama seperti itu. Analoginya sederhananya seperti itu. Kemudian di sini dikatakan seni tidak membutuhkan justifikasi. Diam juga bagian penting dalam bahasa. Iya, kalau kita berbicara tentang bahasa juga kita nggak selamanya terus-terusan ngomong kan, ada diem, ada jeda, ada spasi. Di setiap kita bicara kita harus ada jeda. Ada poin lain juga yang mengatakan bunyi atau suara, musikal atau tidaknya itu berdasarkan intensinya. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita punya intensi bahwa akan membunyikan sesuatu secara musikal, maka itu disebut bunyi musikal. Jadi kalau intensinya kalian hanya membunyikan secara random, tidak punya intensi akan membunyikan atau mensuarakan sesuatu sehingga terdengar tidak musikal, maka itu tidak musikal. Agak sedikit kompleks, tapi itulah yang dikatakan atau diulas di buku ini. Di sini juga dikatakan ada gagasan yang menarik tentang karya seni, bahwa karya seni ada di dalam pikiran senimannya. Ketika senimannya itu improvisasi,
tanpa menuliskan notasi di partitur dan kemudian senimannya meninggal, di mana karya musik itu berada? Apakah karya musiknya masih ada? Kemudian dikatakan di sini karya seni terus hidup di pendengarnya. Jadi di sini John Cage mencoba untuk mengaburkan batasan antara yang musikal dan yang tidak, yang pemusik dan yang audiens. Jadi bertukar karena sama-sama bersuara gitu. Pemusik juga bersuara, audiens juga bersuara. John Cage di sini hanya membuktikan apakah tanda diam itu benar-benar diam, dan John Cage di sini juga mengatakan sesuatu hal yang menurut saya menarik. Cage mengatakan bahwa ia menyukai 4/3/3 karena ia terus mendengarkan 4/3/3 sepanjang waktu. Di pertengahan kita akan bertemu tentang definisi bahwa sebetulnya karya John Cage 4/3/3 ini adalah musik atau bukan. Berdasarkan definisi intrinsik, semua bunyi musikal harus memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi nada pada umumnya. Jadi ketika kita bicara tentang bunyi yang sembarangan, yang random, kalau frekuensinya tidak sesuai dengan nada pada umumnya, frekuensi misalkan frekuensi nada gitu 440 gitu ya, tidak sesuai dengan frekuensi nada itu, maka secara definisi intrinsik ini tidak disebut musik. Berarti karya John Cage ini nggak disebut musik dong gitu. Kemudian ada definisi lain, yaitu definisi subjektif. Semua suara dianggap musik tanpa peduli unsur intrinsiknya. Apapun suaranya yang kalian dengar di sekitar kalian, mau itu sesuai frekuensinya gitu atau tidak sama sekali atau bahkan jauh sekali frekuensinya, itu tetap dianggap musik. Itu berdasarkan definisi subjektif. Kemudian ada lagi yang terakhir, definisi intensional. Suara yang diorganisir dengan intensi dari komponisnya. Jadi apapun suaranya, ini agak sedikit kompleks karena kita punya 3 definisi yang secara umum ini bertolak belakang satu sama lain gitu. Definisi intensional inilah suara yang diorganisir dengan intensi dari komponisnya. Jadi agak sulit kita mengetahui intensi dari seorang komponis bahwa dia akan membunyikan karya tersebut sebagai sebuah karya musik gitu. Apakah intensinya mau jadi karya musik atau bukan jadi karya musik? Intensi itu yang untuk kita sebagai audiens itu agak sulit untuk mencari tahunya, intensinya sebagai musik atau enggak gitu. Jadi sebetulnya karya John Cage ini layak atau tidak kita sebut sebagai musik. Untuk mencari tahu itu dan agar lebih jelas, silahkan kalian baca langsung buku Apa Itu Musik yang ditulis oleh Karina Anjani. Ini adalah episode pertama saya tentang review buku. Kebetulan saya lagi barusan banget baca buku ini. Jadi kalau kalian suka, silahkan like, komen, share, subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di review buku selanjutnya.